Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kemarin kita sampai pada kesimpulan bahwa untuk masuk surga itu sulit karena harus memerlukan berbagai ujian dan diperlukan jihad. Tapi Allah itu Maha Rahman, Allah Maha Rahim, maka kepada yang dikehendaki dibuka jalan masuk surga. Dalam konteks itulah ketika dibuka jalan jangan ditunda untuk memasukinya. Berbagai jenis yang dibuka oleh Allah, termasuk sehat, berarti bisa sholat, sehat bisa puasa. Nah, yang akan kita kaji adalah salah satu jalan ke surga itu keluarga, ya. Baik menikahnya, cerainya, maupun perawatan anak, itu semua jalan ke surga. Maka rugilah bagi yang memiliki keluarga sama sekali tidak dapat manfaat ke surga. Rugi ya. Karena orang kafir juga berkeluarga, dua anak, tapi tidak punya manfaat ke surga. Kerugian itu bahkan nanti kita pelajari bukan seperti orang hilang barang, tapi dengan ancaman neraka. Jadi kalau ada ancaman neraka, maka hukum wajibnya tinggi. Hukum wajib dalam apa yang nanti akan kita kaji. Mari kita lanjutkan kajian kita terhadap surat Al-Baqarah sampai ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Hai para lelaki. Nah, ini yang diomong lelaki. Kalau betul-betul kesengsem ke surga, jangan asal sembarang nyari istri. Kalau betul kesengsem ke surga atau takut neraka, nah, wala tungkihu, maka jangan nikahilah oleh kalian al musyrikati, perempuan-perempuan musyrik. Kalau dilanggar masuk neraka nih. Kalau dihindari, peluang surga tetap kebuka. Ini kan kemarin begitu kan. Hatta yu'minna, sampai si perempuan itu menyatakan iman, baru dinikahi. Jadi ini untuk mengantisipasi, memang tidak bisa dihindari kadang-kadang kita jatuh cinta. Tapi kebetulan beda agama, jatuh cintanya tidak dilarang, menikahinya dilarang. Nah, jatuh cinta itulah yang mewajibkan kita syahadatkan dulu dia, baru kita nikah. Sebab kalau tetap dipaksakan, ini keluarga pasti jalannya ke neraka. Pasti jalannya ke neraka. Makanya terhadap pasangan suami istri beda agama, saya belum ketemu kaidahnya bahwa itu ada manfaat surganya, belum. Ya, kan kita tetap menyatakan salut lah. Sampai dua anak gue gede, anaknya memilih ada yang ikut bapaknya muslim. Jamir. Saya meyakini jangankan
ke surga. Pintu surganya aja ketutup gitu ya. Saya meyakini itu. Saking ininya, saking memalukannya, maka Allah membuat satu permisalan. Begini permisalannya. Daripada menikahi orang musyrikat, perempuan kafir yang sudah pasti jalannya ke neraka. Keluarga ini bukan perempuannya, keluarga ini. Mendingan kata Allah, wala amatum mu'minatun, senajan wong wadon iku budak tapi mukmin, itu khairun, lebih baik min musyrikatin. Ini Allah bicara status sosial. Ya. Jadi rupanya si orang musyrikat ini, perempuan kafir ini, status sosialnya lebih baik. Gitu. Sebab status sosial itu kan macam-macam. Seperti mana lebih terhormat, wong wadon ayu atau ora ayu? Ayu, maka isin lamun rabine ora ayu digawe kondangan. Bahkan ada tamu teke, wah ada macam ini isin, bukan kedeleng tamu rabine. De pengalaman kita, pengalaman namu. Jadi itu status sosial. Status sosial itu banyak. Kekayaan, pangkat, jabatan, nasab, keluarga, keturunan, adalah keluarga besar. Lebih baik orang yang status sosialnya paling rendah tapi mukminat daripada kafir walaupun status sosialnya lebih tinggi. Itu saking terlarangnya. Ya, saking terlarangnya, celahnya kecil. Sebab menikah itu memang dipengaruhi soal status. Tapi ketika persoalan akidah, maka tertutuplah soal status. Walau anjabatkum, walaupun membuat kamu silau soal status sing perempuan kafir ini. Ya. Itu tidak ditutup oleh Allah. Anjabatkum itu bisa cenderung, bisa jatuh cinta gitu ya. Nah ini teger kilamun, maksudnya memilih. Tapi ini bukan memilih, menghentikan. Kalau memilih begini, ada dua perempuan, yang satu kafir, yang satu mukmin. Yang mukmin maaf pembantu rumah tangga, yang kafir majikan. Milih mana tuh? Nah itu kalau milih, ini bukan suruh milih, ini melarang sama sekali. Bukan pilihan. Ini melarang sama sekali. Melarang kita memilih perempuan kafir. Nah larangan ini kasih sayang Allah ya. Karena Allah tidak ingin kita masuk neraka, tapi tetap memelihara pintu surga, peluang ke surga. Salah satunya membangun keluarga yang memang layak untuk ke surga. Wong kita menikah dengan sesama mukmin saja, jalan ke surganya tersiap-siap, pintunya kebuka. Lah ini tambah dengan yang bukan mukmin, pintunya tertutup. Jadi begitu pintu dibuka, jangan pernah ditunda dan jangan pernah tertutup lagi. Wala tungkihu, begitu juga yang perempuan, jangan menikah al musyrikina dengan lelaki yang kafir hatta yu'minu, sampai mereka mau beriman. Wala abdun mu'minun khairun, karena bagaimanapun senajan cuma seorang budak, status sosialnya paling rendah dalam
sejarah peradaban manusia itu khairun. Ingat, khairun di mata Allah ini jaminannya. Itu khairun, lebih baik setidaknya dalam pandangan Allah. Kalau sudah Allah menyatakan baik, pasti baik untuk seluruh makhluk hidup. Wal 'abdu mu'minun, walaupun seorang budak tapi mukmin itu khairun, lebih baik min musyrikin, daripada seorang lelaki tapi kafir, walau a'jabatkum, walaupun kamu cenderung silau jatuh cinta. Ulaika yad'una ila nar. Lihat tuh. Mereka itu berarti siapa itu? Calon pasangan yang kafir itu semuanya yad'una cuma bisa mengajak ila nari, ke neraka. Nah, nanti kita akan ketemu begitu bagus tuh. Nanti pun ya, iki Al-Baqarah ya. Iya. Rasanya mungkin ya. Kita dilarang menjadikan ayat-ayat Allah itu hujuan buat mainan. Jadi udah dilarang digelati celah. Nah, itu yang dimaksud soal syarat doang. Enggak boleh. Ya. Ini kan Allah udah buat pagar rosak kan. Lalu kita cari celahnya, enggak boleh. Namun dia takutnya ada bisa makan. Yad'una ilan nar. Kalau kita serius pada surga dan takut neraka, nggak pernah nyentuh ini. Langsung hindari. Saya dan nggak tertarik mengislamkan dia itu. Saya mah tertarik, saya masuk surga dan nggak tertarik mengislamkan dia, udah selesai. Lah itu modus doang lah. Wallahu, sedangkan Allah yad'u terus menerus tuh ya. Yad'u terus menerus mengajak ilal jannati, ke surga, wal maghfirati, sekaligus memberikan ampunan, biidnihi, bagi hamba yang mendapatkan perkenan Allah. Bahkan tidak cukup di situ, wa yubayyinu, Allah juga terus menerus menjelaskan dengan terang benderang ayatihi, ayat-ayat Allah, termasuk soal pernikahan beda agama. Ayatnya terus dijelaskan, seperti kita lihat yang beda agama, akhirnya orang teger, pedewek-dewek di masjid masing-masing, di gereja masing-masing akhirnya. Lah yang salah satu ke gereja, salah satu ke masjid, nggak pernah pengajian bareng itu. Lah yang satu pengajian, yang satu enggak. Anak mencekam terus memilih, nggak ada enaknya. Ketika kita melihat keluarga beda agama itu, apa teger ya? Itulah yubayyinu ayati. Jadi kadang-kadang kita dipertemukan oleh suatu peristiwa, yang peristiwa itu membuat kita tafakkur. Itulah yang dimaksud dengan yubayyinu ayatihi. Jadi ayat-ayat yang sudah menjadi kalamullah, seperti wala tunkhirul musyrikat, itu dijelaskan ulang oleh Allah terus menerus bagi yang tafakkur. Linnasi, untuk seluruh manusia, la'allahum yatadzakkarun, supaya manusia itu insaf. Jangan coba-coba dalam konteks ini menginsafi, jangan punya keinginan menikah beda agama. Lihat, yang satu yad'u ilan nar, ke neraka. Allah yad'u ilal jannah, nggak akan ketemu, nggak akan. Wong ke kanan dan ke kiri nggak akan ketemu. Sedangkan yang menikah sama-sama muslim dan mukmin saja tersiok-siok. Apalagi satu ke kanan, satu ke kiri. Satu istrinya nggak mungkin menurut pada suaminya, sementara suaminya mukmin menurut pada Allah, lah nggak akan ketemu.
Terus catatan sipil itu gimana saja? Yang diperbolehkan oleh negara untuk menikahkan beda agama. Dosanya di situ. Abehan. Maksudnya Kan sekarang kan kayak Lydia Kandor sama John Windar itu kan disahkan oleh catatan sipil oleh negara. Memang ada. nah bagus. Dosanya ini sinten gula-gula untuk buatan dosa. Lah kalau kita pakai ayat 100-an itu yang tidak berani menegur, mau salahnya kita kan nggak punya kekuasaan. Hubungan itu zina. Ya dilarang mah zina. Ini mah bukan soal zina. Zina mah udah pasti lah. Ini mah soal sudah dibuka jalan ke surga, kok ditutup. Jalan ke surganya itu menikah normal. Nah, bagi yang terlambat pengantarnya nanti tanya temannya. Maka mengelola rumah tangga adalah bagian dari kepentingan kita masuk surga. Maka semua harus rigid sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh asal-asalan berumah tangga, karena bisa fatal urusan. Surga nggak dapat, neraka kebuka. Maka diterangkan secara rinci di berbagai ayat surat. Dalam kasus surat Al-Baqarah ini kita akan sampai berapa halaman yang bicara rumah tangga. Bagaimana keadaan istri ketika haid, ya. Diatur sedemikian rupa agar kita bisa membangun rumah tangga ini untuk kepentingan masuk surga. Itu maksudnya, ya. Wa yas'alunaka, maka para sahabat bertanya kepadamu hai Muhammad anil mahidi, karena mereka takut, khawatir walaupun istri itu istri sendiri akhirnya jadi PR, persoalan poin-poin masuk neraka, diantaranya ketika haid. Bagaimana itu kalau perempuan haid? Maka berbagai versi. Islam menjawab haid itu adalah penyakit. Kul, katakanlah Muhammad, huwa haid atau perempuan yang haid itu azan, penyakit atau sedang berpenyakit, sama aja ya. Fa'tazilun nisa, maka jauhilah kalau lagi berpenyakit, takut menularkan. Jadi memang Jauhilah fil mahidi, dalam keadaan haid itu. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kamu mendekatinya. Maksudnya ini bahasa kinayah, jangan menggauli. Hatta yathurna, ada yang membacanya yattoharna. Ini yathurna, kita pakai yang yathurna ya. Sampai suci. Faida tatoharna, kalau sudah suci, fatuhunna, barulah boleh digauli. Min haitsu amarakumullah, tapi dengan cara yang diperintahkan Allah. Jadi nggak boleh asal, ada adabnya. Di thariqah, jadi pendekatan itu ada macam-macam kan. Ada pendekatan irfani, ada pendekatan burhani, ada pendekatan bayani. Kalau kita membaca teks itu namanya bayani. Nggak boleh tuh otak ikut masuk. Tapi kalau kita harus menggunakan akal pikiran,
Itu namanya burhani. Contoh tentang hisab, itu namanya burhani. Ada yang tidak bisa pakai teks, pakai otak juga nggak bisa, pakainya pakai batin, namanya irfani. Menggauli istri ada yang tidak ditentukan, diperintahkannya, tidak ditentukan, dilarangnya. Dipikir otak juga nggak nyampe, tapi nggak etis. Contoh, menggauli istri dengan meniru cara binatang. Tuh, namanya pendekatan irfan. Secara etis orang tegar, maka terlarang, haram. Sama dengan aurat lelaki ku sing udel sampai dengkul. Dari udel sampai dengkul. Kalau dari pusar sampai lutut. Ini kan lamun sing udel sampai dengkul. Kalau dari pusar sampai lutut. Tapi mungkinkah kita sholat cuma menutup aurat itu? Secara pendekatan irfani tidak mungkin. Orang teger. Nah itu contohnya gitu ya. Coba cari hadis tentang aja niru binatang lah. Itu contoh. Atau menanam mangrove di tepi pantai. Coba cari teksnya di Quran hadis. Ada nggak yang ngalem-ngalem? Memerintahkan nggak ada. Tapi cari juga teks di Quran dan hadisnya yang menganggap itu nggak baik, kan nggak ada. Nah itu namanya pendekatan burhani. Tapi secara akal adalah yang terbaik untuk menahan abrasi itu menanam mangrove. Namanya pendekatan burhani. Nah itu disebut al-maslahatu al-mursalatu. Maslahat itu kebaikan, al-mursalah itu netral. Kenapa disebut netral? Karena mencari dari teks tidak ketemu yang mengatakan itu baik, tapi dicari di teks juga nggak ketemu yang mengatakan itu tidak baik. Namanya netral. Al-mursalah. Fatuhunna, maka gawilah istri itu min haitsu amarakumullah. Ini kita bahas dulu ya. Memang istri itu milik sendiri. Dan kita berhubungan dengan istri itu hati-hati lah insyaallah di ruang privat. Mal bakal anak ngedeleng. Ya. Nah, godaannya besar. Tapi kata Allah, min haitsu ma amarakumullah. Jangan sampai lupa Allah itu ngatur. Iki telanjang bulat dua-duanya. Sudah nggak boleh. Ya, karena nabinya tidak begitu. Jadi ini wilayah bebas, ini kamar lorowan, rabi dewe, sedang tidak head. Persoalannya mau nggak masuk surga nih? Nah, ciri khas orang yang pecinta surga itu, senajan itu ndak dewe, di kamar cuma berdua, sedang tidak head. Nah maka kata Allah min haitsu ma amarakumullah. Ingat-ingat kalau memang tidak pantas untuk Allah ya jangan dilakukan. Ya itu maksudnya itu ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ketahuilah pasti banyak salahnya kita dalam menggauli istri itu. Wong biasalah lupa ya. Wong lagi asik berdua, mabuk, maka sering-seringlah minta maaf, bertobat,
mungkin ada hal yang kita hilap. Disebabkan urkalingan lagi hubungan badan. Urkalingan. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan banyak hal yang kita hilap yang sifatnya kotor, mungkin tidak jauh bedanya dengan binatang atau tidak layak dilakukan. Yang Allah tidak senang, karena Allah senang orang-orang yang suci. Suci itu berarti tidak ada kotor, baik kotor pikiran maupun kotor tindakan, apalagi najis dan sebagainya. Itu kalau serius pada surga. Jadi kudu ngerti. Nisaukum, memang istri-istrimu itu harsun lakum, tanaman kalian. Tapi kan harus dipilih bagaimana supaya tanaman itu tumbuh sehat, tumbuh baik. Kalau harus panen yang baik, yang produktif. Jadi harsun lakum itu tidak dalam pengertian bebas kamu mau apa aja, salah. Pernah saya dengar ceramah mubalik, wong wadon ikut tanduran itu, terserah arti apa, nggak bisa, itu keliru. Fatu harsakum anna syi'tum, maka datangilah tanamanmu itu, istrimu itu, kapan kamu suka, kapan kamu mau. Wa qaddimu li anfusikum, apa artinya itu kalau di depan itu? Dan utamakanlah yang baik untuk diri. Nah, di situ pakai li. Wa qaddimu, dan utamakanlah li, bukan ala ya. Li anfusikum, untuk diri kamu sendiri, yang membuat kamu senang, yang membuat kamu puas. Tapi wattaqullah, berhati-hati, jangan sampai yang kita lakukan pada tanaman itu, maksudnya pada istri, membuat Allah tidak senang. Wattaqullah, hati-hati. Wa'lamu annakum mulaquhu, nanti kan kamu ketemu Allah, nanti dibacakan oleh Allah apa yang pernah kamu lakukan, padahal Allah nggak senang. Wa basyiril mu'minin, tapi berilah kabar gembira tentang surga dan terhindarnya neraka kepada orang-orang mukmin. Artinya pada saat kita berhubungan badan pun harus menegakkan iman, barulah kita layak mendapatkan kabar gembira tentang surga. Jangan kita harus luas ya, memahami ayat ini, bahwa saudara-saudara kita banyak yang hubungan pergaulan suami dan istrinya itu melampaui batas. Kita pernah dengar kasus ada suami istri hubungan badan di kolam renang hotel. Wis cari sensasi lah. Kita pernah dengar mobil goyang, sesuatu yang tidak pantas. Itu tidak mungkin terjadi kalau kita menegakkan keimanan, walaupun di dalam ruang privat, di kamar lah ke anak dan tidak. Bagaimana cara menegakkan iman itu? Ya, yang pantas-pantas aja. Nah, itu sampai privat. Sekarang kadang-kadang hanya gara-gara kita nggak mau ketahuan bohongnya dengan istri, sering kita sumpah demi Allah, atau sumpah dalam keadaan jelek, jengkel pada istri, demi Allah mau bakal tak turun sebulan, 2 bulan, demi Allahnya itu muncul.
Tapi itu istri kita dikawin dalam keadaan mukmin, tapi jalannya menjadi terisak-siok ke surga. Nah, ini menarik. Wala taj'alu, dan jangan kamu jadikan, hai para suami, Allah itu urdatan, menjadi penghambat, menjadi penghalang, li aimanikum, lantaran sumpah kalian menggunakan demi Allah, wallahi. Menghalangi apa? Menghalangi satu, menghalangi antabarru, kalian berbuat baik. Mestinya dengan istri itu mendapatkan kebaikan, akhirnya karena khilaf, emosi, kecewa pada istri, demi Allah gak akan saya setubuhin kamu, mit ya sebulan ya, pakai demi Allah. Nah, ini ada dua faedah. Pertama, berhubungan dengan istri itu barokah, kebaikan. Berhenti berhubungan dengan istri, berhentinya kebaikan. Nah, rungsep ban ini otak. Ya. Aleman arane kun lanang. Ora demeni rabikeun, ayo ora butuh rabikeun aleman. Nah, ini jadi masalah pakai sumpah. Nah, kita berhenti dulu. Kenapa sumpah itu disebut aiman? Karena orang dulu kalau bersumpah itu jabat tangan dengan menggunakan tangan kanan. Setara sumpah tapi tidak jabat tangan, itu namanya talak. Nanti kita sampai situ ya. Tapi nggak pakai jabat tangan, maka nggak disebut aiman. Talak, ila. Ila itu kan mirip sumpah kan, tapi tidak pakai jabat tangan, lagi mau ceraian kan. Itu dilarang, berarti diharamkan. Bagaimana kalau hilaf? Nah, saya ingin lebih lunak. Ini kan potretnya hubungan badan. Cuma bakal kita makan masakan ini, turunannya kan banyak. Demi Allah nggak akan saya makan masakan kamu. Nah, demi Allah juga. Nah, bagaimana solusinya itu? Maka bayar kifarat. Pada begitu enggak? Nah, kan kita ngegampangin tuh. Selama ini enggak pernah bayar kifarat kan? Padahal paling sering kita memperlakukan istri seperti itu. Nah, yang paling tinggi adalah bersumpah nggak akan saya nyetubuhin kamu sebulan. Gitu ya. Turunannya sampai kepada masakan itu sama. Ada 3 hal kalau ditafsir ya, yang harus dilakukan. Pertama adalah bertobat. Wa tattaqu, itu bertobat. Wa tuslihu bainan nas, yang rusak diperbaiki.
Rabi ini sedih disumpah serapah. Setelah bayar kifarat, diservis Rabi itu akan kelambi, ini hadiah, itu disebut watus lihu. Karena kan ini istri terluka, diperlakukan seperti itu pakai nama Allah. Akhirnya si suami menyadari hilap tadi siang itu. Kata istrinya, Pak, bayar kifarat. Ya bayar kifarat. Setelah ringsi bayar kifarat. Istrinya direhab, diislah, dibawa ke mall, cari itu yang ada andong-andongan itu, yang pakai koin, itu gak asli. Dan itu ibadah, sebab pengen suaminya mengajak kembali sholat berjamaah, membaca Quran bersama. Ini kan urusan surga nih. Jadi jangan sampai dengan istri itu menyebabkan kehampaan beribadah karena urusan komunikasi. Cepat-cepat diservis, ya, cepat rukun lagi. Ini soal bukan gak enak nggak makan bareng, bukan. Soal nggak bisa memaksimalkan potensi beribadah bersama. Maka saya kurang begitu paham pola berpikir suwe-suwe musuhan paham. Musuhan kerabi kan ada yang lama ya, mendingan cerai. Kan tidak kompak tuh. Siji salat, siji salat yang tempat ini. Siji ngaji, siji orang ngaji. Nggak bisa kompak. Wallahu sami'un alim. Ingatlah oleh para suami, Allah itu maha mendengar. Jadi walaupun hilaf, Allah maha mendengar. Alim juga maha tahu. Yang jujur aja lah. Kalau memang bersumpah itu, maka bayarlah kifaratnya. Ya. Wih, untung istri nggak dengar. Tapi kan Allah dengar. Nah maka wallahu sami'un alim itu dimungkinkan yang marah dalam hati, ngegrunak menjuru hati, tulis status sumpah, nggak akan saya temani kamu tidur demi Allah. Tapi istrinya nggak tahu, tapi Allah tahu. Bayar kifarat. Ya, dengan bayar kifarat itu kita sekaligus minta tolong pada Allah, ya Allah akrabkan kami kembali. Kita ulangi, wala taj'alullah urdatan. Itu satu sampel. Kata kuncinya urdatan, penghalang kebaikan. Urdah. Ya, itu satu sampel namanya sumpah. Yang lainnya sama. Di rumah tangga orang mukmin tidak boleh ada urdah, penghalang kebaikan. Ada HP, selingkuhan, itu penghalang kebaikan, nggak boleh ada. Bahkan punya mantan, souvenir yang akan membuat konflik rumah tangga harus dikeluarkan. Itu urdah. Sampai kepada menata rumah, lukisan binatang, itu urdah. Anjing yang menyebabkan malaikat nggak bisa masuk, itu juga urdah. Istri yang malas yang menyebabkan suami murka, itu juga urdah. Jadi semua urdah itu harus disingkirkan supaya kompak suami, istri, anak berusaha memaksimalkan hubungan rumah tangga itu untuk mencapai surga. Itu namanya urdah. La yu'akhidukumullah billagwi. Tapi, nah ini yang menarik. Tapi Allah tidak akan menganggap kalau sumpah tadi billagwi dalam keadaan tidak sadar. Ada orang ya tidak sadar, pingsan, ya benar ya. Apa ya? Emosi itu apa disebutkan? Nyap spontan. Ngerak ngecaprak, kenapa ya bahasa Indonesia-nya?
Pokoknya ngecaprak. Tapi ingat, tapi ingat, Allah itu yu'akhidukum, tetap menghitung sumpah kamu. Bima kasabat qulubukum, walaupun dalam hati. Nah ini yang tadi. Tidak terkecap, istrinya nggak dengar, tapi nyumpah Rabi nih, Allah dengar, maka dihitung sumpah. Kata boleh sumpah. Wajib bayar kifarat. Saya nggak ingin menekankan kifaratnya. Sadarilah itu terlarang dan cepat bayar kifarat. Minta bertobat pada Allah, minta tolong Allah, ya Allah akrabkan kami kembali supaya kebaikan datang lagi pada rumah tangga ini. Wallahu ghafurun, karena Allah pasti mengampuni. Kalau kita pengen rumah tangga ini normal, tapi kalau nggak pengen normal, mendingan pegatan. Yang buat apa rumah tangga nggak produktif ke surga itu? Ini di dunia surga ini kita akan berakhir dengan itu kan. An hasibtum, masuk surga itu sulit, dikasih peluang oleh Allah rumah tangga, maka jangan tidak produktif. Lilladzina yu'luna. Nah ini kasus lagi nih. Hati-hati, gara-gara kasus ini jalan ke surga tertutup. Yaitu kasus ilah. Siapa yang tahu ilah itu apa tuh? Hah? Seperti punggung ibumu itu tadi. Ya, Kamu itu seperti punggung ibumu. jadi orang bagian memkonon lah. Tapi kan sebetulnya nyumpahi Rabi. Nyumpahi Rabi. Tapi kalau tadi menggunakan sumpah tidak senang pada istri dalam hal bisa orang baturi turu, orang mangan masakan, sesuatu yang menjadi urdah. Akhirnya karena musuhan tidak cepat memperbaiki hubungan. Pedewek-dewek, pemenang-menang, orang salat bareng, orang ngaji bareng, namanya urdah. Nah ini mah beda lagi. Ada suami yang mengilah istrinya, sumpah juga sumpah, tapi tidak pakai aiman, tidak jabat tangan. Tadi jabat tangan, seolah-olah tidak pakai sumpah. Lilladzina yu'luna, dan bagi suami yang mengilah min nisaihim, istri-istrinya, mendekati talak. Ilah itu mendekati talak, maka tarabbusu arba'ata ashhurin. Tarabbus itu artinya pasukan perang memantau pergerakan lawan musuh. Bayangkan pasukan perang memantau pergerakan musuh. Apa baik kesini begawe niku? Mengintai, mengamati agar aman posisi kita. Berarti menunggu bukan sekedar menunggu. Tarabbusu, masa tunggunya adalah 4 bulan. Selama menunggu itu bukan ngejogrok meneng, memantau, mengintai sampai keadaan baik. Nah ini memantaunya itu memantau mudah-mudahan ada harapan baik untuk rumah tangga ini selanjutnya. Nah maka selama menunggu tidak berhenti memohon bantuan Allah. Ya Allah, ini ujian, ini fitnah. Sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Berikan jalan pada saya dan suami saya agar rumah tangga ini dapat melanjutkan perjalanannya ke surga. Selama masa menunggu itu tidak boleh membuka jalan hawa nafsu yang setan masuk. Maka selama masa menunggu, bagi istri yang sedang ditalak atau diilah, karena ini mirip ini, jangan jauh dari Allah, tapi jauhilah setan. Karena ini masa-masa tarabbas, menunggu
seperti tentara atau suatu pasukan memantau pasukan lain dalam peperangan. Fa in fa'u, kalau suaminya balik lagi, maka minta maaflah pada istri. Tanpa apa? Minta maaf tanpa tajdidun nikah. Wah, ini bukan talak kok. Bukan talak. Tapi wajib bertobat kepada Allah, karena satu, telah menciptakan urdah, musuhan kan, akhirnya jadi 4 bulan ya, 4 bulan musuhan, oleh campur badan, pisah ranjang. Harus minta maaf dan harus bertobat kepada Allah. Walaupun istri sendiri, walaupun istri yang salah. Kenapa minta maaf? Karena menciptakan urdah, penghalang kebaikan. Ya. Maka bertobatlah kepada Allah, fa innallaha ghafurur rahim. Karena Allah itu Maha pemberi maaf, tapi Allah juga Rahim. Nanti kalau kita dimaafkan Allah, insya Allah rumah tangganya penuh kasih sayang lagi. Yang aiman hukum dengan sumpah itu, dengan berjabat tangan maksudnya? Enggak, itu mah sejarah kata aiman. Kenapa bersumpah disebut aiman? Yamin. Yamin itu kan kanan. Disebut aiman karena dulu bersumpah itu pakai jabat tangan kanan. Aiman itu yamin. Kalau di Bandung yamin. Ingat tadi ilah ya, ilah tapi mirip talak, berakhir dengan bertobat pada Allah. Yang jadi masalah, kita kadang cekcok dengan istri cekcok dengan suami, akhirnya baikan tidak pernah berakhir dengan bertobat, gitu loh. Padahal cekcok ini telah menciptakan urdah, penghalang kebaikan. Ya, diberi nikmat oleh Allah pasangan istri, suami istri, tapi tidak digunakan untuk menjadi alat masuk surga. Namanya urdah. Nah, itu namanya kufur nikmat. Ayo bertobat pada Allah. Hampir jarang kita melakukan. Dia kiranya konflik dengan istri itu urusan manusia dengan manusia ya. Akhirnya minta maaf. Kadang istri yang salah, Pak maafin mamanya. Iya bapak, ada bapak juga gak capek. Tuh. Kenapa dua-duanya gak berakhir dengan taubat gitu. Nah, kita mulai biasakan, karena konflik ini sangat mungkin biasa. Yang gak ustaz, gak santri sama. Tobatnya kan istighfar aja gitu. Ya pelit amat taubat ya. Ya pokoknya pahamilah kita telah memalukan di hadapan Allah. Ya. Itu jadi setelah baikan, yuk mah kita sholat yuk. Nanti kita istighfar bareng. Malu kita ke Allah dikasih nikmat. Ya. Maksudnya pahami itu gitu ya. Nah sekarang kita teruskan masuk ke fase yang lebih ngeri. Ini berantakan juga kalau terjadi nikmat Allah rumah tangganya yang untuk jalan ke surga tertutup. Namanya tolak. Tolak tidak boleh asal-asalan. Maka digunakan kata azam di sini. Azam itu suatu tindakan yang memerlukan pemikiran mendalam. Sering kita ngomong lagi punya azam nih, diazamkan. Yaitu suatu tindakan yang tidak bisa dipandang sepele. Bukan tindakan biasa-biasa saja. Makan gak perlu azam. Saya lagi berazam, pengen apa makan? Gak perlu. Cuma tindakan biasa. Mau kemana? Nyangkul, gak perlu azam. Mau pekerjaan. Maka talak dipakai kata azam. Wa in azamu, dan kalau suami-suami itu yang mukmin itu akhirnya berazam,
setelah berpikir keras, setelah dipikir keras panjang bertahun-tahun, istrinya ternyata gak cantik-cantik. Mulai tahu di luar banyak yang cantik, seleranya semakin hilang, males ibadah. Boleh talak. Jangan bengin lagi nikah kan. Wa in azamu, dan andai kata telah sampai azamnya at-talaqa untuk mentalak, fa innallaha sami'un alim. Tadi fa'u balik, maka bertobat kepada Allah. Ini mah ilah. Ternyata setelah 4 bulan keputusannya dipikir panjang selama masa tarabbus, masa menanti. Ingat tarabbus ya, yaitu sebuah pasukan yang sedang memantau pasukan lain. Maka sholat hajat, minta saran dari orang-orang baik, orang soleh. Selama tarabbus itu suaminya sama, istrinya sama. Ternyata keputusannya talak. Fa innallaha sami'un alim. Ya nggak apa-apa tolak, tapi harus secara azab. Dari ilah itu bisa 2 kemungkinan. Bisa kembali, namanya bukan rujuk ya, kembali maka bertobat kepada Allah. Bisa akhirnya tolak. Bagaimana cara talaknya? Nah begini caranya. Berarti setelah 4 bulan diilah, bulan pertama, ingat 4 bulan, bukan masa suci ya, Qamariyah. Ini saya mengilah istri 30 Sya'ban, Ramadan, Syawal, Muharram, Zulqa'dah. Tuh 4 bulan. Zulhijjah akhirnya saya datang. Saya ngajak ngobrol istri, kan disaran jalan. Memperhatikan, menimbang, memutuskan. Nah itu namanya azam. Talak, boleh talak. Maka dimulai lagi dari nol lagi tuh masa iddah. Tuh 4 bulan tuh ya. Masa iddahnya berapa itu? 3 kali sucian. Ingat, suci bukan haid ya. Bukan 3 kali haid, 3 kali suci. Jadi haid suci 1, haid suci 2, haid suci 3. Datang lagi tuh suaminya. Nah setelah dilihat-lihat tetap nggak cantik, ya udah nggak rujuk. Kisah nyata, dulu ada, maaf, seorang sahabat namanya Sabit bin Qais, dua rabi aranefat Jamila, cantik dan diperebutkan banyak lelaki. Sayang suaminya lah ke ganteng-ganteng, bagai langit dan bumi lah. Maka Jamila menantang mengembalikan mahar dan seluruh yang pernah diberikan suaminya. Namanya hulu, ya kan, hulu kan. Hai suamiku, saya mulai kehilangan selera lihat wajah. Lelaki. Saya minta di luar mahar, berapa yang harus saya kembalikan? Mau saya bayar. Sedih amat ya. Namanya Jamil. Akhirnya suaminya gali otretan, dibayar, wajib ditalak itu. Udah dibayar. Namanya khulu. Ini mah kebalik, suaminya yang istilah kerupaannya. Primer asal nikah itu nih ya. Ketutup setan. Berarti dia mungkin gak sadar waktu nikah. Ada musibah. Ya itu yang telah jodoh itu di tangan Allah dia.
wal mutallaqatu, bagi yang mentalak, lelaki yang suami yang mentalak istri, bagi istri yang ditalak, istri ditalak, yatarabbasna, maka wajib menunggu, maka mereka menunggu dengan segala aktivitas menunggu itu dengan kebaikan, bi anfusihinna, untuk dirinya, salasata quru, kita artikan 3 kali suci. Wala yahillu, selama masa menunggu itu, maka la yahillu, tidak boleh, lahunna, para istri itu, ayyaktumna, merahasiakan ma khalaqallah fi arhamihinna, informasi kehamilannya. Nggak boleh. Lamun mulus ngomong mulus, ngajak lagi ditalak. Suaminya nanya, kenapa mulus? Bawa saya ke bidan. Setelah diteliti USG, diketemukan recok, asem, cengek. Ayo pasti mulus sama recok. Sangat mungkin istri merahasiakan kehamilan, sangat mungkin. Maka diancam oleh Allah, in kunna yu'mina billahi wal yawmil akhir, kalau masih berharap masuk surga maksudnya. Jadi in kunna yu'minna billah, kalau memang mengaku beriman pada Allah, wal yaumil akhir, beriman hari akhir. Hari akhir apa? Soal surga dan neraka. Kalau masih kepengen surga, jangan menutupi kehamilan pada waktu talak. Omong, mas, hati-hati loh mas, saya lagi ingin hamil kamu, agar menjadi pertimbangan kepada suaminya. Itu ya. Wa bu'ulatuhunna, adapun suaminya selama masa iddah itu ahakku, lebih mendapatkan prioritas, biraddihinna, untuk kembali. Rupanya si istrinya ini memang punya pil, pria idaman lain. Dia tahu ada janin milik suaminya. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Setelah berbagai modus, suaminya naik pitam. Setiap datang gak dikasih makanan, umah digawe acak-acakan, mampu macam-macam. Suaminya kesal, uang gak pernah ada, dikirim semua. Kata suaminya, kamu saya talak. Alhamdulillah. Oh, memang yang diharapkan itu. Udah lama dia pengen cerai, karena pria idaman lain udah menunggu. Tapi janinnya ada. Dia sembunyikan informasi ini. Sebab kalau diomongkan, suaminya gak jadi nala, gak jadi talakkan ubain, pasti rujuk. Nah, maka orang ini dijamin khalidina fiha, si perempuan ini. Bukan karena punya pilnya, karena tidak menjelaskan kehamilannya, yang menyebabkan suami tidak mendapatkan pertimbangan untuk rujuk atau terus pisah. Nah, dari sini ada faidah bahwa membantu suami membatalkan talak itu ibadah. Ya, membantu suami untuk terhindar dari perceraian setelah talak itu ibadah. Maka istri kalau lagi ditalak, iddah, berdoa pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan suami saya dapat pencerahan. Itu ibadah ya. Dari faedah dari sini nih. Nah, kita teruskan. Karena suaminya lebih berhak untuk rujuk, kembali lagi.
Nggak boleh ada pria idaman lain, nggak boleh. Fidzalika in aradu islahan, itu pun rujuknya memang untuk islahan. Kemarin kurangnya apa rumah tangga ini? Maka comebacknya, rujuknya harus memperbaiki kekurangan itu. Rupanya ada suami yang memang rujuk bukan untuk islah, untuk nganiaya istrinya. Itu dicerai. Ada 100 kali di zaman jahiliyah itu. Suami mencerai istri 100 kali. Cerai, gantung, cerai, gantung, rujuk lagi, sampai 100 kali. Maka dibatasi oleh Islam paling banyak 2 kali tanpa penalti, 1 kali penalti. Berarti 3 kali. 1 kali boleh rujuk, 2 kali boleh rujuk. Hati-hati, tinggal 1 kali lagi dan berakhir. Dulunya bebas, karena merujuk bukan untuk islah. Nah, ini faedahnya. Talak harus dibatalkan kalau ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, kalau memang sudah ketemu cara memperbaikinya. Tapi kalau setelah ditalak tidak terlihat sedikit pun upaya untuk memperbaiki, maka talak diteruskan dengan perceraian. Islah. Walahunna, dan bagi para istri, mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, mendapatkan kewajiban yang sama, ya. Bil ma'ruf, secara patut. Tapi ingat-ingat, walir rijali 'alaihinna darajah, bagaimanapun suami itu memiliki derajatnya. Dengan derajat suami ini, para istri harus menunjukkan rasa takut pada saat ditalak. Jangan sampai ada istri, alhamdulillah mas, awit wingi tak tonggoni. Bahkan ada istri yang emang takut ditalak, saya tidak menunjukkan penghargaan karena memang suami itu ada derajatnya. Jadi harus ada rasa takutnya. Tapi gati rabi sikima bener. Independen istri sekarang. Emang gue takut, saya kan punya penghasilan, atau masih banyak lelaki lain yang mau. Nah, satu sisi perempuan kayak begitu, di sisi lain lelaki belagu karena merasa punya derajat. Maka diingatkan oleh Allah, wallahu aziz, kendati pun punya derajat, ingat Allah itu aziz, maha perkasa, bisa membalik segalanya. Hakim, juga maha bijaksana. Ingat-ingat, at-talaku, yang namanya talak itu marrotani, cuma 2 kali. Diingat-ingat, jangan sampai lupa, akhirnya habis. Maka fa imsakun bima'ruf, menahan talaklah dengan cara ma'ruf. Tapi tasrihun biihsan, kalau harus dilepas, itu dengan cara yang terbaik. Maaf mah, udah dipikir lama, sebenarnya nggak enak. Ya, Papa mah ingat perjalanan rumah tangganya pernah ke Royal naik beca bareng. Iya. Bengi. Tapi menurut Papa harus melepas talak ini. Itu lebih ihsan. Iya. Ya. Susah bedanya sekarang. Royal mana itu? Maka jangan mentalak pada waktu emosi. Ya. Wala yahillu lakum an tahudu, setelah talak dan cerai, maka janganlah suami kejam lalu dipeloroti lagi yang sudah dikasihkan ke istri.
borok sikut. Namanya orang memantes badan dan membuat sedih. Sudah dicerai, dipeloroti pisan, sedih. Allah melindungi perempuan-perempuan yang dianiaya ini. Bayangkan mantan istrinya berdoa, bisa makbul kalau dianiaya seperti itu. Tapi contoh seperti itu udah jarang. Yang banyak istri meloroti suami. Banyak perceraian, suami ini gembel. Wala yahillu lakum an tahudu mimma ataitumuhunna syai'an. Sedikit pun jangan diambil yang sudah diberikan pada istri. Sedikit pun. Syai'an. Enggak boleh. Kecuali ada kecualinya. Lihat-lihat istri jenis mana itu. Yaitu istri illa ayyakhafa, kecuali khawatir istrinya itu ayyuqima hududallah, memang suka melanggar ketentuan Allah, ternyata memang punya pil tuh. Jadi istrinya memang punya modus pengen pisah karena ada lelaki lain menunggu, maka rampas itu yang pernah diberikan. Ya. Tadi dilarang borok sikutan. Sebaliknya, kalau perceraian ini dipicu oleh rekayasa, memang disengaja oleh istrinya supaya suaminya mencerai karena ada pria idaman lain, udah ketahuan tuh, maka ambil semua yang pernah diberikan. Nah, ini yang jarang ditegakkan kan. Karena banyak perceraian juga karena pil. Ya. Tapi kalau karena will gimana itu? Ya nggak sama, ngasih nafkah suami, apa yang mau ditarik? Nah, ini mah soal suami karena derajatnya kan telah memberikan banyak hal, hadiah, banyaklah, tarik semuanya. Bahkan yang sudah jadi daging, tarik dagingnya. Yang dimaksud Allah pasti terjadi. Ya, nggak mungkin ayat ini tidak menemukan faktanya, ya. Pasti terjadi. Anak laki rabi ini digoda uang lanang. Alhamdulillah. Laki ini cerita, ya Allah kan berak apa? Ternyata dia anak sing demen rabi kita. Maksudnya dengan kita cilik hati, seakan kita doang sing demen. Syukur, udah mati Pak. Terpacu lagi berarti ya. Bener Pak Ali? Ya. Nah itu suami dilaknat Allah. Termotivasi lagi. Kan ada ancaman hadisnya kan. Suami yang tidak khawatir istrinya digoda lelaki lain, tidak punya cemburu. Dayus, benar ya dayus. Ayo cerita nyata, batur cerita yang kita, Kang. Lagi berak, hati berak ripe. Rabi di lelaga lanang lian, ni WA. Primen bisa makan sangka ni bengenku. Kita doang sing demen, kalian sing lian demen. Cilik hati. Maka fala junaha, tidak mengapa alaihima, untuk kedua belah pihak, baik suaminya maupun istrinya, fi maftadat bihi, di dalam hal iftadat, yang minta dua-dua dia musyawarah. Akhirnya istrinya pengen pisah. Kasusnya adalah kasus Sabit bin Qais lawan Jamilah.
maka tawar menawar. Oke, dia daripada dua-duanya melanggar ketentuan Allah. Yang satu laki demen ini, yang laki ini serik baik, berakhir. Itu boleh, ada tebusan, namanya iftadat, tebusan atas kerugian yang dialami suami. Tilka hududullah, ya bukanlah Allah membuat batasan fala ta'taduha, maka jangan dilanggar. Apabila dilanggar, tertutuplah pintu surga dan terbukalah pintu neraka. Ini judulnya ke sana sebenarnya. Wa ma yata'adda hududallah, karena yang melampaui batas itu hanyalah faulaika humud dolimun, orang-orang yang dolim belaka. Fa in talaqaha, dan apabila suami mentalak istri, fala tahillu lahu, maka tidak boleh lagi membangdu sesudah ditalak. Itu apa namanya? Mengawini. Tidak boleh mengawini setelah talak berakhir itu. Hatta tangkiha, sampai keburu dinikahi itu mantan istrinya, zaujan oleh lelaki gairahu yang lainnya. Tapi pernikahan yang sebenarnya, tidak boleh pernikahan formalitas karena pengen comeback. Nah itu namanya mencari celah menggunakan ayat Allah. Fa in talaqaha, setelah suaminya yang baru itu mencerai, suami barunya mencerai akhirnya, baru setengah malam jadi istri, nggak tahu kejadiannya apa, itu boleh. Fala junaha alaihima ayyataraja, maka keduanya boleh menikah lagi dengan antara mantan istri dengan mantan suami yang pertama. Indonna ayyuqima hududallah, kalau keduanya memiliki anggapan rujuknya ini kembali menjalin hubungan dalam satu rumah tangga ini tidak melanggar ketentuan Allah. Watilka, demikianlah hududullah, batasan Allah, yubayyinuha, yang diterangkan secara gamblang dan jelas oleh Allah, liqaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang menuntut ilmu, mencari tahu. Yang tidak mencari tahu mengetahui. Wa idza talaqtum, apabila kalian mentalak an-nisa, istri, fabalagna ajalahunna, lalu sampai kepada habisnya masa iddah, fa amsikuhunna bil ma'ruf, maka terserah, kalau mau rujuk tahanlah dengan cara yang baik. Kalau mau pisah, maka ausirruhunna bil ma'ruf, juga dengan cara yang baik. Tuh. Nggak boleh dalam keadaan yang gairu ma'ruf. Tapi ganti wong talak pasti ribut. Ya. Musuhan, melibatkan anak. Ya. Kalau pakai ayat ini berarti talak yang tidak ma'ruf menyebabkan pintu neraka terbuka. Sudah talak tuh dibenci Allah. Gimana tuh kalimatnya tuh talak tuh? Talak itu, perceraian itu halal tapi tidak disenangi Allah. Sudah tidak disenangi Allah, pintu surga mulai tertutup lagi. Kan apes tuh. Tapi kadang-kadang tidak bisa dihindari talak, maka yakinilah talak itu, kalau mau setelah talak lalu pisah, maka pisahlah bima'ruf, dengan cara yang baik. Nong,
istilah pisahnya, tapi tetap keluarga ya. Jujuran terus baik. Guru kan itu. Nggak perlu latihan para hal ini. Pira aku mau simulasi. Baik yang pertama kali mencerai ataupun sering menikah, berkali-kali mencerai, tetap sulit ya. Maka bermohon dirilah pada Allah. Wala tumsikuhunna, awas, hati-hati. Ada suami yang memang niatnya jahat, sudah ditalak, digantung, tidak jelas mau rujuknya kapan. Kalau mau rujuk, tidak jelas juga mau pisahnya kapan. Kalau mau pisah, digantung aja. Maka setelah ditalak, masa iddah habis, kan sebetulnya boleh untuk rujuk. Tapi ini enggak rujuk. Namanya ditahan, imsak. Kalau mengimsaknya ini saking tidak sudi ada lelaki lain yang ngawini, ngegantung, maka itu namanya melampaui batas ketentuan Allah. Wala tumsikuhunna, maka janganlah hai para suami setelah mentalak dan selesai masa iddahnya itu kemudian menahan, tidak rujuk-rujuk hanya karena diroron dengan maksud menimbulkan aniaya kepada istri, litang tadu subhanu, maka kan apa sebenarnya melampaui aturan. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang punya maksud jahat kepada istri dengan cara mentalak tapi nggak jelas merujuk atau enggak, faqad dzalama nafsahu, maka sebetulnya merugikan suami sendiri. Satu, istri dianiaya, doanya makbul, dosa terus berjalan, pintu neraka terbuka, pintu surga tertutup. Kan merugikan badan dia. Banyak suami mentalak, akhirnya datang ke dukun, pokoknya bikin dia nggak punya suami lagi. Kan ada kayak gitu kan? Jadi ditalak tapi nggak ikhlas. Akhirnya datang ke dukun, pesan supaya istrinya digawe alu, sehingga nggak ada yang lamar-lamar. Digawe gering baik, akhirnya menikah dengan suaminya. Karena kegeringan baik dipegat mana. Menikah dengan suami baru karena kegeringan pegat mana. Itu pegawaian dukun. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsahu wa la tattahidu ayatillahi ujwa. Nah ini jawaban tadi ya. Tidak boleh ayat-ayat Allah ini buat main-main. Wadkuru ni'matallahi alaikum, coba sih diinsafi. Pernah menikah, itu nikmat Allah. Pernah mencintai, itu nikmat Allah. Setelah menikah akhirnya beribadah bareng, nikmat Allah. Kenapa nggak pengen bareng lagi ibadah? Mungkin pernah konflik, pernah tukaran. Ingat, pernah beribadah bareng, itu nikmat Allah. Nggak pengen tak dapat nikmat Allah lagi. Bebarengan lagi beribadah. Pernah naik beca bareng dan pasar lama segala kan ya. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi, Allah juga telah menurunkan Al-Quran, wal hikmah, pengetahuan, ya'idukum bihi, yang kita mendapatkan nasihat dengan pengetahuan itu. Wattaqullah, takutlah kepada Allah, berhati-hatilah hidup dari tindakan yang membuat Allah itu murka. Wattaqullah wa'lamu, dan ketahuilah annallaha bikulli syai'in alim, bahwa sesungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Maka dalam persoalan ini tidak boleh berbohong, tidak boleh pura-pura, harus sebenarnya. Mau talak-talak, mau rujuk-rujuk, mau apapun harus sejujurnya. Wa idza talaqtum, dan apabila kalian mentalak an-nisaa, tadi kelompat ya.
Udah benar. Fabalagna ajalahunna, lalu telah sampai masa iddahnya habis. Fala ta'dulu hunna, maka janganlah suami itu menghalang-halangi Para wali ini. suami. Maka keluarga besarnya Ya. tidak boleh menghalang-halangi istri yang ditalak itu ayyangkihna, untuk dinikahi mantan suaminya. Bukan mantan, masih suaminya. Suaminya. Idza taradau, apabila sudah saling suka, rela, tapi bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Saking bencinya, tersinggung, bagian dari keluarganya ditalak atau anaknya ditalak, jelem rujuk basir, amit nggak boleh. Sini balik lagi. Nah, itu yang tadi kita katakan, menolong suami untuk rujuk itu ibadah besar. Tapi menjadi kompor agar tidak rujuk, perkara besar yang membuka jalan ke neraka. Ini yang jarang disadari kita ya. Sering ada supporternya sekarang perceraian itu. Supporter suami, supporter istri. Ada wasitnya lah. Dzalika yu'adu bihi, itulah yang dinasihatkan. Man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir, kepada orang yang memang punya rasa iman kepada Allah dan takut kepada akhirat, dan beriman kepada akhirat, pengen ke surga, takut ke neraka. Dzalikum, rujuk itu azka, lebih mensucikan. Sebab kalau pisah aib kemana-mana. Wa athhar, lebih suci. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini teguran buat supporter dari keluarga. Geleman sih merujuk maning, geleman blon sih kan, pergi kapok. Tapi kata Allah rujuk. Allah yang tahu apa manfaat dan faedahnya. Kalian enggak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu. Kalian jangan sok tahu. Dari mana tahunya bakal sengsara itu? Nah, itu masalah talak. Yang harus diingat-ingat, talak berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Ya. Talak dan cara mentalak itu dikait-kaitkan dengan kualitas keimanan kita kepada hari akhir. Apa saja kualitas keimanan kita pada hari akhir itu? Yaitu soal surga dan neraka. Besok kita akan masuk masalah cara menyusui anak. Ini juga sama urusannya neraka dan surga. Pak Ustaz, kalau mamanya ini suami dia meninggalkan istri, tapi suaminya nggak nyelai, tapi dia nikah lagi sama orang lain. Jadi si istri yang pertama itu dia istilahnya ngegantung gitu, Ustaz. Dicerai mau diapain? Itu gimana Pak Ustaz? Ya itu ya berarti dia nggak takut pada akhirat. Dia nggak takut pada akhirat. Nah, besok kita masalah menyusui. Banyak ibu menyusui bukan karena akhirat. Ya. Jadi menyusui itu juga perkara akhirat. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mal kudune dine besi ken mangga. Dina wong sing lemu lamun nanjak. Kena cekalan apa? Setara disabel kah? Aturan bekayu. Later. Payah. Nanjak. Iya nanjak tuh. Nah, dinai gena cekelan kah? Tapi nih rumah sakit mah ning bisa di AC ya. Setiap dinding ada cekelan ya. Buat uang kesulitan jalan dan yang kursi roda kan. Iya. Kasih jembatan. Iya. Lalu bagus. Nah, itu gawe mau tak bilang nanjak kayak melatur mau bisa kan. Mau ini
itu. Oh betuti. Awan. Cepet amat mal, setengah kalau mal. Mulai ini jam berapa mal? Jam 6. Serius? Iya, Bang. Jam 6 pas. Kau telat cek ini. Tapi pas jam 6